Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kali ini kita masih di jilid 4D, tema 8 daerah tempat tinggalku. Untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan untuk tema 8, subtema 3 ya adik-adik, untuk pendamping pembelajaran yang ketiga ya. Ini ada di halaman 67. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya, di halaman 67. Pendamping pembelajaran 3. Oke, adik-adik sekalian, ini dimulai untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi ya. Di sini ada cerita Tombak Baru Klinting ya. Cerita Baru Klinting ini dari daerah Jawa Tengah ya, khususnya di Salatiga ya. Oke, kita baca terlebih dahulu ya untuk menjawab soal dari Ayo Berlatih di halaman 68. Tombak Baru Klinting. Di suatu tempat bernama Desa Mangir, hiduplah seorang pemimpin sekaligus seorang petapa bernama Wanabaya. Ia berbudi bahasa baik, suka menolong dan memiliki ilmu tingkat tinggi. Orang-orang pun menjulukinya dengan Ki Gede Wanabaya. Suatu hari ia didatangi oleh gurunya. Sang guru berkata bahwa ia harus berpindah tempat ke Gunung Merapi untuk menambah kesaktiannya. Turunkan kepemimpinanmu kepada anakmu, ucap sang guru. Ki Gede Wanabaya pun langsung memanggil anaknya dan seluruh rakyat Desa Mangir. Ia mengumumkan bahwa tampuk kepemimpinan akan digantikan oleh anaknya yang diberi gelar Ki Gede Wanabaya II. Beberapa hari kemudian, Ki Gede Wanabaya II mendapatkan kabar bahwa ibunya mengandung anak yang kedua. Ki Gede Wanabaya II sangat senang karena ia segera memiliki adik. Ia pun berniat untuk mengabari ayahnya yang sedang bertapa di Gunung Merapi. Namun, Ki Gede Wanabaya sangat serius saat bertapa, sehingga Ki Gede Wanabaya II sungkan untuk mengganggunya. Ki Gede Wanabaya II kemudian pulang ke rumah. Saat malam hari, tiba-tiba perut istri Ki Gede Wanabaya pun semakin membesar dan terus membesar, hingga melahirkan seekor naga berwarna hijau. Istri Ki Gede Wanabaya pun terbangun dan terkejut. "Mau apa kau?" tanya istri Ki Gede ketakutan. "Tenang ibu, aku hanya ingin mencari ayahku. Di manakah ia?" tanya sang naga. Istri Ki Gede Wanabaya pun memberitahu bahwa suaminya sedang bertapa di Gunung Merapi. Sang naga pun kemudian bergegas menuju ke Gunung Merapi. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Ki Gede Wanabaya. "Mau apa kau?" tanya Ki Gede. "Aku hanya ingin kau mengakui aku sebagai anakmu, ayah. Aku lahir dari..." Kita lanjutkan ya. "Aku lahir dari istrimu di Desa Mangir," jawab sang naga. Ia memberi satu syarat kepada sang naga untuk melilit Gunung Merapi dengan tubuhnya. Sang naga pun menyanggupinya dan langsung mencoba melilit Gunung Merapi. Setelah berusaha, ternyata ia tidak mampu untuk melilitnya. Tidak lama kemudian, sang naga pun kehabisan tenaga dan berubah menjadi sebuah tombak yang dikenal dengan Tombak Baru Klinting. Nah, ini ya.
Oke, adik-adik, itu tadi untuk teks ya tentang Baru Glinding. Nah, sekarang ini ayo berlatih untuk mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi ya. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan cerita Tombak Baru Glinding. Nah, ini untuk yang nomor 1, isilah tabel berikut berdasarkan cerita di atas. Tadi sudah saya bacakan ceritanya ya adik-adik. Nah, ini tokoh protagonis ya. Tokoh protagonisnya itu adalah Wanabaya, kemudian anak Wanabaya dan Sang Naga ya, ini adalah tokoh protagonis. Kemudian tokoh antagonisnya tidak ada, sedangkan tokoh tambahannya ini ada istri Wanabaya dan juga guru Wanabaya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, tuliskan watak dari masing-masing tokoh pada teks fiksi Tombak Baru Glinding. Nah, tokoh-tokohnya tadi ada Wanabaya ya. Wataknya yaitu berbudi bahasa baik dan suka menolong. Kemudian yang kedua ada anak Wanabaya. Anak Wanabaya tadi ya, wataknya adalah patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga ada Sang Naga. Ini wataknya juga patuh kepada orang tua. Ini ya, tadi tokoh-tokoh pada teks Tombak Baru Glinding. Oke, jadi untuk ayo berlatih ya halaman 67 sampai 68 sudah kita bahas. Selanjutnya kita ke ayo berlatih berikutnya di halaman 69. Ini muatan PPKN tentang sikap terhadap perbedaan karakteristik individu ya dari sekalian. Nah, ini perhatikan teman-teman sekelasmu. Tuliskan perbedaan karakter yang ada di kelasmu. Berdiskusilah bersama teman sebelahmu mengenai sikap yang sebaiknya kita lakukan terhadap perbedaan tersebut, serta manfaat yang diperoleh dari adanya perbedaan karakter tersebut. Buatlah tugasmu seperti tabel berikut di buku tugasmu. Nah, ini adik-adik sekalian. Di sini ada tabel, ini sudah langsung saya isikan di sini ya. Jadi ada 5 contoh bentuk perbedaan karakter, kemudian sikap terhadap perbedaan karakter itu apa, dan yang ketiga ada manfaat perbedaan karakter. Ini yang pertama, bentuk perbedaan karakter adalah kecerdasan ya, karakteristiknya perbedaan kecerdasan. Nah, sikap terhadap perbedaan karakter tersebut apa? Kita berusaha mengikuti jejak teman ya. Tentu teman yang memiliki kecerdasan lebih. Nah, tentu dengan itu kita dapat mendapatkan manfaat dari perbedaan karakter tersebut, yaitu akan menjadi orang yang pintar atau yang pandai. Kemudian yang kedua, bentuk perbedaan karakternya ada perbedaan warna kulit. Sikap terhadap perbedaan karakter tersebut ya, kita harus menghargai perbedaan tersebut dan manfaatnya kita dapat berteman dengan siapa saja. Kemudian yang ketiga, bentuk perbedaan karakternya ada perbedaan karakter usia ya. Misalnya kita di kelas ada usianya mungkin selisih 1 tahun ya, 2 tahun ya. Kemudian sikap terhadap perbedaan karakter, kita bisa menghormati yang lebih tua dan manfaatnya kita dapat belajar sopan santun. Yang keempat ada perbedaan karakter, yaitu perbedaan suku ya. Kemudian sikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah kita harus menghargai ya setiap suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian manfaat perbedaan karakter tersebut tentunya kalau sukunya berbeda, karakternya juga berbeda lah. Kita bisa belajar ya budaya dari suku lain ya, dengan kita tentunya bergaul bersama mereka. Kemudian yang kelima ada perbedaan karakter, yaitu status sosial ya. Status sosial berbeda ya, mungkin statusnya apa, kita apa lah. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut, kita juga harus saling menghargai ya. Misalnya ada yang mampu, ada yang kurang mampu ya, itu ya harus tetap kita hargai. Lah manfaatnya apa? Mungkin kita bisa merasakan apa yang dirasa orang lain kalau kita bertemu. Kita bisa bersyukur ya, tentunya bisa lebih bersyukur, mengingatkan diri kita ya dengan apa yang dialami oleh teman kita. Nah, itu tadi. Itu mungkin untuk ayo berlatih di halaman 69 ya. Selanjutnya di sini masih ada satu lagi, yaitu muatan IPS halaman 70 di pendamping pembelajaran 3 ya. Tuliskan jenis pekerjaan dan tugas pekerjaan yang dilakukan seperti tabel berikut di buku tugasmu. Oke, di sini saya tuliskan langsung ya adik-adik. Nah, ini jadi ada 5 lingkungan, yaitu di pegunungan, perkotaan, pantai, sekitar danau,
waduk atau situ ya, kemudian sekitar aliran sungai. Nah, kemudian di sini jenis pekerjaannya ya, yang melibatkan barang dan juga jasa. Nah, ini contoh pekerjaan yang terkait dengan barang, misalnya jenis pekerjaannya petani teh. Nah, tugas pekerjaannya menanam hingga memanen teh tersebut ya, ini di daerah pegunungan. Kemudian yang terkait jasa, misalnya contoh pekerjaannya adalah jasa mengantar hasil pertanian. Tugasnya yaitu membawa hasil pertanian ke pasar. Nah, itu ya adik-adik semua. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Ini ada di lingkungan perkotaan ya. Kemudian jenis pekerjaannya yang terkait dengan barang yaitu pedagang sayuran. Ya, tugasnya yaitu menjual sayuran. Kemudian yang terkait dengan jasa di perkotaan itu ada jenis pekerjaan dokter ya, kemudian tugasnya melayani dan mengobati pasien. Yang ketiga di lingkungan pantai. Nah, pekerjaan yang terkait dengan barang itu misalnya pedagang cenderamata. Tugasnya menjual cenderamata. Kemudian yang pekerjaan terkait jasa itu ada penjaga pantai ya. Tugasnya melayani pengunjung dan sebagai pengawas pantai. Yang keempat ya, di lingkungan sekitar danau atau waduk atau situ ya. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang ada petambak ikan, tugasnya membudidayakan ikan. Kemudian yang terkait dengan jasa ada jasa pengiriman ya, jenis pekerjaannya tugasnya adalah mengirim hasil budidaya kepada pembeli. Kemudian terakhir yang kelima untuk lingkungan sekitar aliran sungai. Pekerjaan yang terkait dengan barang ada penambang pasir, tugasnya yaitu menambang pasir ya. Kemudian jenis pekerjaan yang terkait dengan jasa ada jasa pengiriman hasil tambang. Tugas pekerjaannya yang mengirimkan hasil tambang ke pabrik. Itu ya adik-adik jawabannya, mungkin ini bisa di pause terlebih dahulu. Ya isian-isiannya kalau mau dijadikan referensi ya. Oke. Itu ya mungkin adik-adik untuk pendamping pembelajaran 3 di tema 8 subtema 3 ya. Untuk pendamping pembelajaran 4 ya, di subtema 3 tema 8 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya, untuk kita diskusikan bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini atau soal-soal yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk sekarang maupun untuk yang akan datang ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.